Aku dari Matapati nomor 169. Menegakkan doa kaum beliau dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil dalam kehidupan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru ketika mengalahkan kekuatan jahat. Kemuliaan-Mu akan dinyatakan kudus selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubilium ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan kerinduan akan kata surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai yang satu-satu. Bagi dunia Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
selamat sore berkah dalam. Hari ini kita bersama-sama merayakan hari Minggu biasa ke-18. Kita diajak untuk melihat apa yang menjadi harta sejati dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk mencari hal-hal yang di atas. Kita dipanggil untuk lebih bijaksana, karena di mana harta kita berada, maka di situ hati kita berada. Maka marilah sebelum kita melanjutkan perayaan Ekaristi ini, kita hening sejenak, berpantas diri dengan mengakui dan menyesali segala dosa-dosa kita, supaya kita layak untuk merayakan misteri suci ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
bisa pada sore hari ini kita bersama-sama diajak bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria yang dimohon oleh seseorang yang sedang menjalankan ujian S3 di Gajah Mada. Semoga hasil yang baik membuatnya semakin bersyukur atas rahmat Tuhan dan nanti semua ilmu yang didapatkannya boleh diberikan untuk kesejahteraan dan juga kemanfaatan bagi semua orang yang dijumpainya. Mari kita juga menyatukan ujuk-ujuk pribadi kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau mengenal kami masing-masing dan mengetahui kebutuhan-kebutuhan kami. Semoga kami tidak pernah khawatir akan hidup kami, tetapi selalu mengandalkan Engkau dan menjadikan Engkau satu-satunya harta yang paling berharga bagi hidup kami. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama kita dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Sungguh kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah mencari hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan perhatiannya kepada orang lain yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini adalah kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tenteram. Ini pun adalah kesia-siaan. Demikianlah sabda Tuhan.
Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Maka carilah perkara di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Dia menyatakan diri telah, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percampuran, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Janganlah kamu saling menyusahkan lagi, karena kamu telah meninggalkan manusia lama beserta kelakuannya, dan telah menggunakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptaan. Dalam keadaan yang baru ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang Badan atau orang Sikh, Buddha atau orang Buddha. Dia adalah hanya Kristus di dalam semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaan itu." Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah, hasilnya ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat supaya sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku.
Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah bersabda kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Suster, ibu bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus, selamat sore berkat dalam. Hari ini kita semua diingatkan oleh Tuhan Yesus akan bahaya ketamakan. Apa itu ketamakan? Ketamakan adalah ketika kita lebih mengutamakan harta-harta yang sifatnya dunia dan melupakan tugas-tugas kita untuk peduli kepada sesama di sekitar kita. Maka kalau kita belajar dari apa yang disampaikan dalam bacaan pertama tentang kitab Pengkhotbah yang mengatakan semuanya adalah kesia-siaan. Apapun yang kita peroleh dengan kerja keras nantinya juga akan dimanfaatkan orang lain yang tidak perlu kerja keras. Misalnya ini para penemu-penemu barang-barang hak paten, mereka telah berjuang memperoleh itu, memperoleh pengetahuan dan belajar, kemudian kita sebagai pengguna bisa menggunakannya dengan lebih leluasa, tidak perlu siang malam berpikir dan mengadakan riset, tetapi kita bisa menggunakannya. Kalau kita jatuh dalam pemikiran bahwa segala sesuatu itu selalu diukur dengan materi, maka yang terjadi akan mudah kita jatuh dalam kesia-siaan dan kemudian kita menjadi malas. Untuk apa kita melakukan segala sesuatu? Toh nanti ada juga orang lain yang memanfaatkannya dan melupakan kita. Tetapi di dalam bacaan kedua kita diajak untuk ingat akan tugas perutusan kita sebagai manusia yang baru. Tadi dikatakan kita diajak, kita sudah hidup di dalam Kristus, maka kita harus mematikan segala hal yang bersifat duniawi. Apa yang bersifat duniawi itu? Di dalam bacaan kedua, Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose menyebutkannya dengan sangat jelas, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Janganlah kamu saling mendustai Nabi, karena kamu telah menanggalkan manusia lama beserta kelakuannya. Maka kita setelah dibaptis, kita juga dilahirkan baru, menjadi manusia baru yang hidup di dalam Kristus, dan kita mau mengikuti Kristus, apapun yang dilakukannya kita ikuti. Karena ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapa mau mengikuti aku, ia harus memangku salibnya, menyangkal dirinya, dan mengikuti aku. Maka kalau kita kaitkan dengan harta-harta duniawi atau hal-hal yang bersifat duniawi, itu lebih pada hal-hal yang dipengaruhi oleh keinginan-keinginan kita. Kalau kita hidup masih dalam tataran menyenangkan diri, mencari kesenangan, memuaskan keinginan-keinginan, maka bisa jadi yang kita kejar adalah suatu kesia-siaan. Kalau kita masih mencari prestis, masih mencari nilai diri dari barang-barang yang kita letakkan atau hal-hal di luar kita yang kita sandang, maka itu pun akan membawa kita pada kesia-siaan. Tetapi kalau kita sudah masuk dalam diri Kristus sendiri, maka kita diajak untuk boleh memancarkan rasa peka, rasa cinta pada orang lain dengan penuh ketulusan. Kita juga diajak untuk mau seperti Kristus,
yang rendah hati dan lemah lembut. Kalau kita bisa menjadi pribadi yang selalu rendah hati dan lemah lembut bagi orang lain, maka kemungkinan kita sudah tidak lagi terjebak pada kesia-siaan. Misalnya, kalau kita dengan rendah hati melakukan segala sesuatu demi Allah dan dalam kegembiraan, maka kalau tidak ada yang menghargai, kita tidak perlu merasa sakit hati. Kalau tidak ada yang melihat, kita tidak perlu kecewa, karena semuanya kita lakukan demi kemuliaan Tuhan. Dan itulah yang hari ini dicoba untuk diingatkan oleh bacaan-bacaan kitab suci, supaya kita tidak jatuh dalam ketamakan. Ketamakan terutama hal-hal yang membuat kita terikat pada dunia. Kita bisa bahagia, kita bisa sejahtera, kita bisa merasa damai kalau kita selalu hanya bergantung kepada Allah. Allah tidak pernah mengecewakan. Ia selalu hadir, Ia selalu menemani hidup kita. Tetapi seringkali hati kita tertutup oleh keinginan-keinginan. Bahkan ketika kita berdoa, seringkali kita memaksa Tuhan untuk menjadikan doa kita itu kenyataan. Meskipun Tuhan punya rencana lain. Maka mari di hari yang indah ini kita mau membuka diri untuk terbuka pada kehendak Allah. Bukan lagi terjebak pada keinginan-keinginan dunia, tetapi mari kita cari harta yang sifatnya surgawi. Harta di mana tidak lagi bisa dimakan lengat dan tidak akan hilang. Kalau kita ingat tentang perumpamaan Maria dan Marta, Tuhan Yesus mengatakan Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Apa yang dilakukan Maria? Ia duduk bersama Yesus dan mendengarkan sabdanya. Maka mari kita membuka diri juga supaya kita boleh ditemukan oleh Tuhan dalam keadaan yang pantas, tidak lagi jatuh dalam kesenangan duniawi, tetapi mencoba menghadirkan Allah dalam pelayanan dan juga persahabatan kita dengan yang lain. Marilah kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus yang tunggal, yang dari Roh Kudus dan yang meninggal sengsara dan meninggal Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, dan ketiga bangkit dari hadapan, yang naik ke surga bersama Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sini akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan Roh Kudus, mengampuni dosa, mengampuni dan kehidupan kekal. Marilah kita berdoa kepada Allah asal dan tujuan segala makhluk di dunia serta kebahagiaan kita. Marilah berseru kepadanya. Bagi gereja dunia, ya Bapa, semoga gerejamu semakin suka melayani, dan semoga Allah dan hati umat beriman berkali dan bagi semua orang. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, semoga masyarakat kami semakin adil dan semua orang mendapat pengakuan hukum. Semoga hak dasar setiap anggota masyarakat dijamin dan kerukunan tumbuh subur. Marilah kita mohon. Bagi para seniman di luar, ya Bapa, semoga para seniman, sastrawan dan ilmuwan menolong kami untuk mengagumi serta menikmati keagungan dan keindahan ciptaanmu, sehingga hati kami bergerak untuk memuji Engkau. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami belajar menghargai saling beranugerah kehidupan, persahabatan dan kerukunan
Tuhan, orang-orang yang masih dari kami, tetapi juga musuh-musuh yang mau kami kasihi. Marilah kita mohon. Allah Bapa penyelenggara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan dan berkat-Mu dalam hidup kami, terutama atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria yang dimohon oleh salah seorang anak-Mu yang sedang menjalankan ujian S3 di Universitas Gadjah Mada. Semoga hasil yang baik yang telah ia terima nantinya boleh berguna untuk menjadi terang dan garam di tengah masyarakat di mana ia tinggal, dan semoga seluruh ilmu yang didapatkannya boleh membawanya pada harta-harta surgawi dan tidak terjebak pada harta duniawi. Marilah kita mohon. Tuhan Allah kami, buatlah kami menyadari kerapuan barang-barang duniawi yang kami sayangi. Doronglah kami untuk membagi barang-barang serta berkat-berkat yang kami miliki, dan semoga kami tetap percaya kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Berdoa saudara-saudari supaya persembahan dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Saudara-saudari diterima di dunia Tuhan yang bersamakan kita serta seluruh makhluk yang khusus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah kami kaya akan harta surgawi, yaitu ketekunan untuk melaksanakan kehendak-Mu dengan mencintai Engkau dan sesama kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Di dalam dirimu kami hidup, bergerak, dan ada, dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayang-Mu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil menantikan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus himpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pramuka
Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk jalan kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersamamu. Marilah kita saling menyampaikan salam damai. Oh
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan saya tidak pantas suasana pada saya, tetapi sabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga kemuliaan darah Kristus yang akan kita sambut melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Untuk ucap-ucap kita, marilah kita doakan satu kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Tuhan, Engkau telah memberi kami roti surgawi yang lezat dan nikmat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau telah mendengarkan doa-doa kami dan menjadikan kami kaya akan rahmat-Mu. Kami mohon kuatkanlah kami dalam berusaha untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang dipenuhi cinta kasih, keadilan dan kedamaian, seraya mengharapkan kedatangan dunia baru yang Kau janjikan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan pengumuman gereja. Pengumuman gereja. 1. Perkawinan. Pengumuman ketiga. 1. Pasangan Yohanes Diponorogo dari lingkungan Santo Bonaventura Caprina, asal paroki San Juan Hebao Tengah Larantuka, Nusa Tenggara Timur, dengan Agatha Yubelivia Krisnandia dari paroki Marganise Kalasa. 2. Pasangan Ewaldus Delian Bawesia dari lingkungan Santo Mikael Benur dengan Trisita Amanda Putri dari paroki Kristus Raja Bajiro Yogyakarta. Saudara-saudari yang mengetahui adanya halangan atas perkawinan tersebut wajib memberitahu romo paroki. 2. Kolektor minggu yang lalu. Kolektor pertama sejumlah Rp20.865.100. Kolektor kedua sejumlah Rp7.873.500. Gereja mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati seluruh umat. Setelah perayaan Ekaristi berakhir, umat dimohon tetap berdiri untuk menyanyikan Mas Santo Yohanes Rasul. Sekian dan terima kasih. Saudara Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi pada sore malam hari ini. Dan bagi para peziarah dari Surabaya maupun dari kota-kota lain, semoga perjalanan selanjutnya selalu diberkati Allah. Maka marilah sekarang kita bangkit berdiri, mempersiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, Penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah
telah menjadi manusia. yang tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus kami menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan sakitnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebagai anak Tuhan dan mengatakan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.